Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aida Novianti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran di dalam kelas dengan tema mengajar, yaitu mata pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Dengan temanya yaitu kebahasaan dan subtema di lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan sekitar sekolah. Lanjut saja, kita mulai pembelajarannya ya. Assalamualaikum anak-anak. Pembelajaran kita dimulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran anak-anak dalam kelas ini. Ibu mulai ya. Pertama, Aldina. Yang kedua, Ana. Yang ketiga, Dila. Yang keempat, Nona. Sepertinya hadir semua ya. Rajin-rajin ya anak-anak. Ayo, ada yang tahu pembelajaran untuk hari ini? Pembelajaran hari ini yaitu temanya di lingkungan sekitar, dengan subtemanya itu kebahasaan ya. Kebahasaan itu seperti apa ya? Kebahasaan itu seperti puisi. Dengan mengidentifikasi puisi, ada yang tahu ciri-ciri puisi? Sebelum ciri-ciri puisi, sebaiknya kita mengetahui dulu nih apa pengertian puisi itu sendiri. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada nih, puisi sendiri merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya itu sangat ditentukan oleh irama, rima, serta larik dan baitnya itu. Dari pengertian puisi itu sendiri, ciri-cirinya seperti apa? Nah, ciri-cirinya itu tersusun atas kumpulan kata dalam bentuk baris. Tiap baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian. Pada tiap baris itu terakhirnya itu berbunyi kata vokal, namun terkadang berupa huruf konsonan. Baris terakhir bunyi vokalnya itu merupakan kata yang teratur. Terus bagaimana sih cara membuat puisi itu sendiri? Cara membuat puisi itu sendiri kita harus menentukan temanya nih. Tema itu seperti apa? Tema puisi itu sebuah gagasan atau ide pokoknya yang menjadi dasar puisi untuk disampaikan oleh sang penulisnya itu. Nah, di sini Ibu mau ngasih tahu nih, ada 3 tema buat kalian pelajari, yaitu tema kemanusiaan, patriotisme, demokrasi yang bisa kalian pelajari. Tema kemanusiaan itu sendiri dalam puisi biasanya mengangkat cerita menghormati martabat manusia, karena harkat dan martabat manusia harus senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati. Contohnya puisi Gadis Peminta-Minta karya Toko Sudarto. Terus tema patriotisme itu, tema puisi ini mengajak pembaca untuk mengenal serta menghargai jasa para pahlawan kita. Selain itu, puisi tema patriotisme ini juga mengajak pembaca meneladani sikap kepahlawanan itu sendiri. Dan terakhir itu tema demokrasi. Tema ini mengandung ungkapan cerita rakyat juga memiliki kekuasaan di sebuah negara itu sendiri. Tema ini juga sering disebut tema kerakyatan karena membahas peranan rakyat dalam sebuah negaranya itu sendiri. Dalam membuat puisi juga kita harus menentukan nih iramanya seperti apa. Ayo, irama itu apa coba? Nah, irama itu pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi dalam ritme. Muncul pertentangan tinggi bunyi itu tinggi atau rendah, dan bisa jadi panjang dan pendek, keras lemah. Yang mengalir itu secara teratur dan berulang-ulang membentuk keindahan puisi itu sendiri. Ayo, anak-anak bisa tidak membuat puisi? Contohnya saja mengambil di lingkungan sekitar kita. Misalnya, peristiwa apa yang anak-anak sering lihat? Misalnya, anak-anak melihat peristiwa apa nih? Anak-anak melihat peristiwa hujan. Setelah hujan turun
terbitlah pelangi. Ya, misalkan anak-anak tadi terbit sesudah hujan itu ada nih pelangi yang indah. Saya ingin nih membuat puisi. Bagaimana sih membuat puisinya itu? Misalnya nih ibu membuat puisinya itu seperti pelangi. Judulnya itu pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak bisa kan? Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, sebelum kita pulang, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Duduk siap, rapi. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Semoga kalian menjadi anak-anak yang bermanfaat ke depannya ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.